Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Asal-Usul Bahasa Mata Kuliah Kajian Kebahasaan. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Handes Eko Kuntarto, MPD MKomE, dan Ibu Silvina Noviyanti, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yaitu yang pertama Rehana Putri Eka Azri dengan NIM akhir 104, yang kedua Chandra Wijayanti dengan NIM akhir 100, yang ketiga Adila Tasya Kusuma dengan NIM akhir 103, yang keempat Nur Aisyah Wardani dengan NIM akhir 074, yang kelima Yesinia Fitri dengan NIM akhir 087, yang keenam Febi Rahma Putri dengan NIM akhir 090, yang ketujuh Becky Selsia dengan NIM akhir 095, yang kedelapan Winda Ismayanti dengan NIM akhir 096. Kali ini kita akan belajar mengenai asal mula bahasa, yang mana pada materi pertama kita akan belajar tentang 4 teori bahasa pertama di dunia. Yang pertama yaitu adalah teori Bau-Bau, yang kedua teori Poh-Poh, yang ketiga teori Yo-He-Ho, dan yang terakhir yaitu adalah teori Lala. Kemudian kita akan belajar tentang definisi bahasa diciptakan atau muncul sendiri. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang asal muasal bahasa menurut Tom Chomsky. Bahasa lahir pada 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Sebelumnya kita hanya mampu berkomunikasi melalui mulut kita, lalu berevolusi lama. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang asal-usul bahasa manusia. Pencipta bahasa adalah semua orang. Bahasa terbentuk dari ribuan tahun yang lalu. Akibat dari perubahan dan adaptasi zaman dahulu mengakibatkan mereka tidak berkomunikasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Asal mula bahasa. Kita tidak akan pernah menemukan secara pasti apa kata pertama yang diucapkan atau fosil percakapan seseorang. 4 teori mengenai bahasa pertama di dunia, yaitu 1. Teori Bau-Bau, bermula dari imitasi teriakan hewan-hewan liar atau burung. Yang kedua, teori Poh-Poh, suara pertama berasal dari respon suara terhadap rasa sakit, takut, dan kaget. Yang ketiga, teori Yo-He-Ho, bahasa yang muncul ketika melakukan kegiatan yang butuh koordinasi. Yang keempat, teori Lala, suara berasal dari suara mulut saat sedang merasakan sensasi bermain atau bermusik. Para peneliti meyakini bahwa semua bahasa sederhana tersebut berasal dari satu zaman prasejarah di benua Afrika puluhan ribu tahun yang lalu dan menyebar ke seluruh dunia saat para leluhur kita bermigrasi pada sekitar 70.000 tahun lalu. Akan tetapi, bahasa di seluruh dunia berbeda-beda. Hal ini disebabkan pada saat bermigrasi, para leluhur mulai mengalami kesulitan untuk menyebutkan suatu benda ataupun alat yang mereka gunakan. Kemudian mereka berinisiatif memberi sebutan pada setiap benda yang mereka gunakan, dan seiring berjalannya waktu, para manusia yang menggunakan istilah-istilah tersebut bertemu dan membuat kesepakatan bahasa baru agar bisa memahami satu sama lain, dan bahasa tersebut pun berkembang sampai saat ini. Asal muasal bahasa. Asal mula bahasa menurut Noam Chomsky, bahasa lahir pada 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Kemunculan bahasa untuk pertama kali menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya pada tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut paham Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum itu, kita hanya mampu berkomunikasi semampunya melalui mulut kita atau gestur tubuh, lalu otak kita berevolusi. Lama-kelamaan, kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahan menjadi suatu sebutan simpel yang diteori berasal dari meniru sumber suatu tersebut. Bahasa diciptakan atau muncul sendiri. Tidak ada sistem komunikasi secanggih bahasa manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, dan kita telah mencapai kemajuan sebagai manusia dengan kemampuan berbahasa. Dengan bahasa, kita bisa mengekspresikan pikiran kita kepada sesama manusia.
dan bahasa telah dikembangkan dalam bentuk lisan dan tulisan sebagai sarana berkomunikasi, dan kemampuan mengembangkan bahasa membedakan kita dengan hewan. Tapi bagaimana bahasa diciptakan? Satu teori menyebutkan bahwa harmonik berekspresi dengan mendengus, berteriak, dan menangis. Kebiasaan ini adalah cikal bakal bahasa yang kita gunakan saat ini. Tapi kera juga bisa mendengus dan berteriak. Maka mengapa dengusan dan teriakan mereka tidak berevolusi menjadi bahasa? Itu karena garis revolusi antara homini dan kera terpisah 6 juta tahun yang lalu. Ukuran otak homini ini membesar dan berkembang dari waktu ke waktu, sementara otak kera tetap sama. Teori lain menyebutkan bahwa bahasa dimulai dari bahasa isyarat sederhana, lalu kemudian ditambahkan vokal, lalu digambarkan dengan simbol, lalu menjelma menjadi sebuah ciri khas atau tradisi. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa semua bahasa di dunia berevolusi dari satu bahasa prasejarah yang pertama kali digunakan di Afrika pada puluhan ribu tahun yang lalu, dan bahasa sederhana itu menyebar ke seluruh dunia bersamaan dengan migrasi leluhur kita. Mereka meninggalkan Afrika 70.000 tahun yang lalu. Lalu apakah bahasa akan tetap sama selama beberapa generasi mendatang? Bahasa akan berubah dari generasi ke generasi karena perubahan budaya dan pengaruh bahasa lain. Itulah sebabnya bahasa yang kita gunakan sekarang akan terasa berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh pendahulu kita ataupun keturunan kita. Asal-usul bahasa manusia. Bahasa itu dibuat sama seperti matematika. Bahasa itu ada rumusnya yang membuat sebuah kalimat bisa dimengerti. Tanpa struktur ini, bahasa jadi ambigu dan kita tidak bisa saling berkomunikasi. Pencipta bahasa adalah semua orang. Bahasa itu terbentuk dari ribuan tahun yang lalu, perubahan dan adaptasi zaman dulu saat manusia masih menjelajahi bumi. Suku-suku sering berpisah untuk menemukan tempat tinggal baru. Kemudian, karena mereka sudah tidak saling berkomunikasi, seiring waktu bahasa mereka mulai berubah dan lama-kelamaan dialek dan bahasa baru mulai terbentuk. Apakah zaman dahulu ada satu bahasa yang menjadi sumber segala bahasa? Sayangnya kita masih tidak tahu apakah ada bahasa universal ini. Tetapi kita bisa melihat ke belakang dan menemukan bahasa nenek moyang kita. Dan kita bisa melihat bahasa-bahasa yang saudara kita dahulu gunakan, contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir dari cabang yang sama seperti negara-negara tetangga kita, atau bahasa Inggris yang punya akar sama dengan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bagaimana bahasa itu bisa bercabang-cabang. Tapi sebenarnya bagaimana bahasa itu sendiri bisa diciptakan dari nol? Untuk menjawabnya, ada kejadian menarik di suatu negara tahun 70-80-an. Awalnya, anak-anak tuli di sana yang hidupnya sangat tertutup, belum ada sekolah khusus untuk mereka. Di rumah mereka punya bahasa isyarat sendiri untuk berkomunikasi dengan keluarga. Tapi saat anak-anak ini sudah masuk sekolah, sedihnya bahasa mereka berbeda-beda. Tidak ada yang bisa berbicara satu sama lain. Akhirnya, dalam beberapa tahun di situ teman-teman tuli di negara ini bisa menciptakan bahasa mereka sendiri. Inilah gambaran proses yang sama menjadi awal lahirnya bahasa di dunia selama ratusan ribu tahun lalu. Belajar bahasa bukan cuma bahasa, tetapi juga banyak orang yang menjadikan bahasa sebagai pekerjaan seperti penulis cerita fiksi. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.